Jadi jujur aja aku merasa sangat senang dan bersyukur pas pertama kali diajak sama Hitmaker. Karena aku tahu bahwa Hitmaker itu bukan PH biasa yang cuma bikin film atau karya yang biasa-biasa aja, tapi selalu bikin sesuatu yang berbeda dan luar biasa. Dan pas pertama kali aku dikasih sinopsisnya, aku ngeliat kayak ini kayaknya sesuatu yang belum pernah aku lakuin sepanjang karir aku belasan tahun misalnya. Sepanjang aku di entertain, sepanjang aku syuting, dan dengan karakter yang menantang, dengan cerita yang menurut aku jauh dari kata bagus, terus juga dengan sutradara yang, kan aku nanya juga sutradaranya siapa, sutradaranya juga bisa aku cari di Google. Aku cari Om Guntur di Google, sama kayak ngeliat, wah ini adalah suatu peluang yang bagus untuk pembuktian buat diri aku juga, bahwa aku bisa keluar dari zona nyaman aku, dan aku juga bisa ciptain suatu karya yang benar-benar berbeda dari biasanya. Oke, kalau karakter kamu sendiri gimana bro? Jelasin dikit tapi jangan terlalu banyak dibocorin. Sebenarnya aku agak pengep ngomong pagi ini. Iya kan, kan kita di sini sudah melakukan swab test antigen dan alhamdulillah semua di sini hasilnya. Ternyata capek juga ya kalau ngomong pakai ini, pakai masker, kayak langsung nggak bisa nafas gitu. Nah, gitu. Banyak kalau MC yang berjam-jam. Yes. Oke, jadi kalau misalnya karakter Naura di sini simple aja. Pokoknya aku di sini jadi anak umur 16 tahun. Oke. Jadi kan biasanya ngeliat aku mungkin sekarang ini kan aku udah cukup dewasa, walaupun belum terlalu dewasa banget. Kali ini akan kembali nostalgia, ngeliat aku masa-masa masih SMA, masih unyu-unyu, terus kita semua masih dengan kisah cinta remaja. Tapi bedanya di sini Naura punya konflik lain. Konflik lainnya adalah seperti gambar ini, ya kan? Dan karakternya Naura, dia adalah seorang ketua OSIS yang pasti baik dan orangnya juga positif banget. Punya cita-cita yang tinggi menjadi seorang dokter kandungan. Sampai akhirnya suatu musibah datang ke dalam kehidupan. Udah situ aja ya. Segitu dulu. Saya harus ikutin di Instagramnya @littlemaam_series. Itu dia. Oke, satu pertanyaan terakhir buat Natasha Wilona. Kerjasama berkolaborasi sama Al-Ghazali dan juga Rasya di WTV Original Little Mom. Gimana tuh untuk di project ini? Pertama kali kah atau? Gila, aku excited banget sih. Kalau sama Al emang udah pernah kan di project sebelumnya. Tapi kalau sama Rasya kan baru pertama kali. Dan aku excited banget karena mereka benar-benar kooperatif banget saat kita lagi reading, saat kita lagi ngobrol tentang cerita tentang karakter semuanya. Jadi kayak aku ketemu lawan main yang sama-sama excited kayak aku dan sama-sama pengen kasih yang terbaik dalam karya ini. Gimana coba? Kita lihat semaksimal mungkin berarti ada di sini. Sehat ya Al? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Main bola di sini, main bola belum? Ada jadwal main bola. Basket di sini. Apakah ini benar pertama kalinya Al-Ghazali main mini series? Betul sekali. Yes, jadi di sini lah di WTV Original Little Mom kita akan melihat Al-Ghazali main di mini series ini. Oke, kita pengen tanya waktu pertama kali ditawarin untuk bergabung di project ini gimana? Berapa banyak pertimbangan yang lo pertimbangin untuk akhirnya berada di sini? Sebelumnya terima kasih banyak untuk Pak Rocky udah mempercayai saya dan Pak Guntur udah mempercayai saya untuk sebagai cast di film Little Mom. Sebelumnya karena saya melihat karakter Kinan ini sangat menantang banget, karena ini juga pertama kali saya main di web series dan ceritanya bagus banget, sangat bagus. Dan karena itu saya mau mengambil ini tanpa berpikir apapun. Karena Kinan ini juga karakternya juga yang cool. Dia tidak peduli dengan lingkungannya, dengan sekitarnya, tapi dengan yang adanya Naura dia jadi peduli. Dan ada salah satu yang seru ya bersama Yuda ini. Apa itu? Tunggu nanti. Jadi, itu yang bisa menguatkan karakter Kinan, ya ada Yuda juga. Oke. Gimana rasanya sekarang berkolaborasi barengan sama Rasya untuk project ini Al? Ada yang lo tambah untuk apa? Pendekatan yang beda lagi? Untungnya kita udah kenal lama, jadi kita chemistry-nya ya paling membangun dikit-dikit. Dan ini project pertama kita juga berdua, dan sangat senang banget akhirnya kita bisa bareng membuat sesuatu hal baru yang mungkin pertama kali di Indonesia, dan semoga kita bisa memaksimalkan semua itu. Oke. Harapannya sih itu. Harapan itu, jadi kita pokoknya di sini kita lihat akan cool, tapi punya banyak sesuatu yang masih kita rahasiakan di sini ya. Oke, Al-Ghazali, thank you Al-Ghazali. Kita ke Teguh Rasya dulu. Rasya,
boleh ceritain karakter lo di sini Yuda ini seperti apa? Serius apa gitu ya? Dan pengen tahu juga gimana akhirnya lo bisa bekerja sama di project ini, silahkan. Jadi pertama kali saya mau terima kasih sama Pak Rocky, sama pihak BTV, Om Guntur juga udah ngasih kepercayaan buat saya untuk main sebagai Yuda di series ini. Awal-awal pas kemarin dapat tawaran itu, saya baca sinopsisnya, itu saya ngelihat ceritanya betul-betul menarik sekali gitu. Menarik sekalinya dari segi sebagai Tasya dulu sebelum Yuda, saya ngelihat karakter Yuda itu akan melewati banyak banget rintangan. Banyak banget rintangan, terutama dengan kenaifan dia pada saat dia masih umur 16 tahun itu melewati bencana yang lumayan banyak dan besar. Itu pasti merubah outlook dia terhadap kehidupan tuh drastis sekali gitu. Jadi dari situ Rasya lihat itu sebuah tantangan yang betul-betul Rasya pribadi pun pengen coba mendalami gitu, dari karakter Yudanya. Ya. Jadi tambah mikir 2 kali sih. Ya, terus bekerja sama dengan Al Ghazali dan juga ada Natasha Wilona dan juga teman-teman yang lain, gimana rasanya? Pastinya seneng banget, excited soalnya ini pertama kali kerja sama Al, sama Wilona juga, sama Natasha juga. Ya. Dan pastinya untuk sekarang ini kita udah bisa melihat kalau chemistry-nya oke, terus juga sama-sama maksimal dan kita pastinya bakal terus kasih yang terbaik buat series ini. Oke, terima kasih Rasya sudah menjelaskan tentang bagaimana karakternya dia dan gimana excitednya untuk di project ini. Kita ke para pemain lainnya di sini udah bersama dengan kita juga ada Elina Rob di sana, Raisya dan juga ada Sarah. Boleh jelasin Mas Indra, kita ke adik-adik kita dulu di sebelah sana ya Mas Indra ya. Kita sana, boleh jelasin sedikit karakternya di sini seperti apa dan apa harapan untuk WeTV original Little Mom ini? Silahkan. Mulai dari Elina dulu, boleh. Halo semuanya, aku juga pengen ngucapin terima kasih buat Pak Rocky, buat Ibu Leslie, sama buat Pak Guntur karena udah mempercayai aku bisa ikut main di web series ini. Jadi di sini karakter aku bukan antagonis ya, dia tuh sebenarnya baik, cuma ada beberapa masalah yang bikin dia jadi jahat jadinya. Iya, oke. Dan udah gitu di sini tuh aku saingan banget lah sama si Naura ini. Oke. Terus apa lagi ya? Pokoknya aku tuh di sini bener-bener nggak suka banget lah sama Naura. Jadi bukan kamu yang jahat, keadaan yang jahat. Keadaan yang bikin aku jadi jahat. Keadaan jadi harus dimengerti ya untuk penonton nanti ya, keadaan yang bikin jahat. Oke, harapannya untuk WeTV original Little Mom ini apa? Harapannya semoga pemirsa dan masyarakat semuanya bisa menyukai web series Little Mom ini dan nggak boleh nontonnya selain di WeTV ya guys. Ya. Jadi kalian harus nontonnya di WeTV original Little Mom. Itu dia. Terima kasih Elina. Selanjutnya kita ke Raisya. Raisya gimana, boleh jelasin sedikit karakternya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama aku mau berterima kasih dulu sama Pak Rocky, sama Ibu, sama Om Guntur juga, sama semuanya. Aku di sini berperan sebagai Kiki. Kiki itu sahabatnya Selin. Dia anggota Cheers juga. Ya. Tapi dia punya karakteristik yang berbeda dengan Selin. Dia nggak mau ikut-ikutan ngejahatin Naura. Oke. Nah karena kita berbeda karakteristik, akhirnya Kiki berpindah jadi temennya Naura. Nah, jadi ternyata di pertemanan nanti ketemu konflik-konflik lagi juga ya. Iya, banyak sekali konflik-konflik nanti. Oke, harapannya sedikit boleh untuk WeTV original Little Mom apa nih Raisya, silakan. Harapannya semoga web series ini bisa ditonton dan disukai oleh semua Amin. orang. Amin. Dan semoga sukses selama proses syutingnya juga semoga lancar, nggak ada kendala apa-apa dan semoga disukai oleh semua. Amin. Oke, thank you. Kita ke Sarah tuh sekarang. Sarah, boleh jelasin karakter kamu seperti apa di sini dan harapannya sedikit untuk project ini. Halo semuanya, aku Sarah. Dan sebelumnya aku mau berterima kasih sama Pak Rocky, Pak Guntur, dan juga Bu Leslie. Aku di sini berperan sebagai Widi. Widi itu orang yang selalu nurut sama Selin, jadi dia bakal nurut apapun yang disuruh sama Selin. Dan termasuk ngejahatin Naura. Oke. Intinya dia ngikut terus sih sama Selin gitu. Jadi
Ada sedikit untuk proyek ini apa, Sarah, silakan. Semoga proyek ini sukses dan juga proses syutingnya berjalan lancar, apalagi kita syutingnya pas pandemi gini. Ya, betul. Semoga semuanya tuh lancar, berjalan sampai selesai, dan semoga web series ini disukai sama masyarakat banyak. Amin. Oke, thank you Sarah. Kita ke Mas Indra Brasko. Mas Indra. Mas Indra boleh jelaskan di sini karakternya gimana dan bergabung bersama WTV Original Little Mom untuk sebuah mini series. Oke, assalamualaikum semuanya, salam sehat. Mudah-mudahan semua yang di sini sehat bisa kumpul dan preskon Little Mom. Dan saya sih ngucapin terima kasih buat Pak Rocky. Ini produksi saya yang kedua dengan beliau. Teman-temannya anak-anak muda ini gitu. Jadi karena melihat saya usianya sama beda-beda tipis. Jadi peran saya di sini sebagai Cakra. Cakra itu papanya Naura. Jadi Cakra ini tokohnya itu cukup family man. Dia seorang bapak yang dulunya mantan atlet tinju. Nah, kalau mau lihat badan saya six pack Di sini. jangan di sini. Jadi nanti di sini banyak banget. Kalau saya melihat ceritanya itu cukup bagus banget gitu. Ya. Di series ini series saya pertama. Ya. Jadi begitu melihat sutradaranya Mas Guntur, wah ini tantangan lagi nih gitu kan. Ketemu Pak Rocky, Mas Guntur, udah gitu ditayangkan di WTV. Wah ini benar-benar tantangan buat saya sebagai pemain yang paling muda di sini. Jadi ya mudah-mudahan semuanya tetap lancar, syutingnya baik-baik aja, dan yang pasti ratingnya menanjak. Amin, 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 amin. Thank you Mas Indra Brasko. Oke, kita udah ngobrol dengan para cast, sutradara, produser, yang produser di sini. Kita persilahkan sekarang untuk teman-teman media bertanya. Ya, silakan yang mau bertanya. Oke, kita kasih kesempatan untuk teman-teman media yang ada di sini. Ini ternyata udah cukup jelas ya. Silakan teman-teman media. Oh, di sini, di sebelah sini. Ya, di tengah. Silakan boleh nama dari media mana dan pertanyaannya. Halo, selamat siang. Aku Dio dari 20 Detik. Aku mau tanya ke Wilona. Wil, di sini kan kamu memerankan tokoh seorang ibu muda ya, katakanlah seperti itu. Nah, sejauh ini bagaimana sih pendalaman karakter kamu untuk bisa karakter itu masuk ke diri kamu gitu? Terus bagaimana kamu memunculkan kembali karakter usia kamu di usia 16 tahun tapi dengan kondisi yang berbeda? Terus mungkin untuk Pak Guntur atau mungkin Pak Rocky, pesan apa sih yang ingin disampaikan melalui Project ini seperti itu? Baik, Oke, terima kasih. thank you. Dari 20 detik ke Natasha Wilona dulu. Boleh silakan pendalaman karakter kamu gimana nih untuk memerankan Naura? Oke, jadi pastinya ada reading. Untungnya di sini tuh ada reading ya. Kalau nggak ada reading pasti bakal lebih susah. Terus selain reading ada acting coach yang ngebantuin, Om Badar juga. Terus aku juga biasanya riset sendiri. Misalnya. Terus juga aku ada nonton sih beberapa film buat referensi aku gitu. Dan kalau misalnya cara aku ngebalikin diri aku kembali ke umur 16 tahun, walaupun sekarang aku udah nggak segitu. Jadi di latihan reading kan emang ada kayak gimana cara kita buat merubah tone suara kita, nada bicaranya supaya lebih kayak anak-anak. Terus mungkin juga dibantu dengan make up gitu ya. Kan muka aku juga nggak tua-tua amat kan. Masih cocok banget. Masih fleksibel lah. Masih aman. Tapi kalau nanti bener-bener mau ngeliat aku pakai seragam gitu ya, seragam tapi perutnya buncit ya, nontonnya cuma di sini. Jadi nanti ya pokoknya bentuk looknya seperti apa, aku pun juga masih surprise kayak bakal nanti gimana bentuk aku gitu ya. Cuma kayaknya ini bakal jadi sesuatu yang berbeda dari aku gitu. Karena kan orang nggak ngeliat aku di masa SMA aku kayak gimana, ya kan? Ya. Jadi masa sekolah aku ya ada di Little Mom. Nah, Gitu. siap. Thank you. Thank you Natasha Wilona, terima kasih. Mungkin Pak Rocky silakan, boleh dijawab apa harapannya sebenarnya pesan yang mau disampaikan untuk penonton dari proyek ini. Sebetulnya TV show ini ada banyak banget, web series ini ada banyak banget pesan moral. Ini kan sebuah konflik yang memang bisa terjadi ke siapapun ketika di high school. Ini kan sebuah kesalahan,
mereka memilih untuk masuk ke konflik itu, tapi ini kesalahan. Tapi semua kesalahan bisa diatasin. Intinya moralnya ya jangan give up ya, karena jangan putus asa, karena semua masalah kita pasti ada. Bagaimana caranya kita bisa maju dari masalah itu dan belajar dan menjadi lebih baik. Dan ini kan show-nya untuk anak muda, jadi memang untuk anak muda ini moralnya kuat banget bahwa di high school ada banyak hal, there are bullies, pregnancy, ada banyak hal yang bisa terjadi di high school. Kita semua sempat pikir kalau udah dewasa high school nggak terlalu susah, tapi sebetulnya kalau saya pikir-pikir lagi, high school yang paling susah sebetulnya ya. Setuju Pak. Compared to college atau apa, itu kan pertama kali yang kita lihat siapa populer, siapa enggak, cool atau enggak, bully enggak, itu banyak banget masalah yang kita bisa masukkan ke moral di TV show ini. Web series ini. Itu. Terima kasih Pak Rocky penjelasannya. Silakan teman-teman media, ada yang ingin bertanya lagi? Satu pertanyaan lagi kami berikan kesempatan. Ada? Yang di sebelah sana mungkin, ini, oke, silakan. Boleh sebutkan nama, media dari mana, dan pertanyaannya. Halo, selamat siang. Saya Yuli dari suara.com. Mau tanya ke Al Ghazali. Ini kan pertama kali main web series. Mungkin perbedaannya apa sih? Kan kamu biasanya sebelumnya memainkan film layar lebar. Terus kamu kan di sini karakternya cool dan beberapa kali pernah juga memainkan karakter seperti itu. Mungkin tantangan dan perbedaannya di web series ini apa sih? Kasih. Silakan. Sebelumnya tantangannya adalah karena ini berepisode-episode. Kalau film kan mungkin satu hari itu bisa 6 atau 7 scene. Kalau ini mungkin bisa 20 scene ya, bener. mungkin satu hari bisa segitu, dan scene lokasi kan juga kita nggak terlalu pindah-pindah banget. Jadi mungkin yang berat adalah jumping scene itu, karena kalau di film menurutku jarang ada jumping scene. Kalau ini oke, masih mending kalau jumping scene, tapi kalau jumping episode itu yang agak berat menurut aku. Karena untuk mengatur emosinya sebelumnya kayak gimana, terus misalkan dari episode 1 tiba-tiba jumping ke episode 7 kan itu sangat berat banget, tantangan banget yang menurut aku buat. Tapi inilah yang membuat aku tantangan untuk naik level lah menurut aku. Oke. Jadi ini kenapa juga Al Ghazali mengambil project ini ya, tantangan inilah yang belum pernah dihadapin, akhirnya coba dihadapin di sini ya. Betul. Oke, terima kasih Al Ghazali. Silakan Pak, mau menambahkan? Saya mau menambah, di sini karakternya Al itu bukan hanya cool, ini lumayan emotional and susah ya. Background dia itu banyak banget permasalahan di dalam karakter dia. And menurut saya tantangan untuk mendapat emotion dan untuk jumping scenes, lompat-lompat, emosi di sini sedih, emosi di sini cool, emosi di sini troublemaker, itu susah banget. And itu tantangan sesuatu yang baru ya, for you ya. Oke. For all the pemain kayaknya ya semuanya. Kita lihat tanya di sini nanti gimana untuk besok, kita doakan bersama semoga lancar proses. Tapi mereka semua are doing a very good job dan saya sangat excited. Yes, itu dia. Oke, kita ke teman-teman media lagi, silakan. Ada teman-teman media yang ingin bertanya? Oke, sebelum tadi berarti kami persilakan untuk teman-teman media, nanti kalau ada yang mau bertanya silakan. Tapi saya mau tanya ke Bu Leslie nih. Bu Leslie pengen tanya. Ini tadi udah ngobrol banyak dengan produser, sutradara, dan para pemain. Persiapannya sangat luar biasa. Tantangan yang diambil oleh para pemain juga sangat luar biasa. Melihat dari karakteristik penonton WeTV untuk di Indonesia, ini nanti akan ada strategi apa untuk bisa dilihat lebih banyak oleh masyarakat Indonesia dari WeTV original Little Mom ini, Bu Leslie? Jadi kalau untuk di WeTV, di saat kita membuka websitenya wetv.vip ataupun mengunduh aplikasinya, itu tidak perlu login, sebenarnya bisa langsung ditonton secara gratis. Jadi nanti Little Mom juga sudah pasti kita akan menggunakan strategi yang sama. Jadi penonton Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak perlu khawatir mengenai membayar berlangganan, tetapi memang kita punya nama langganan kami adalah VIP, yang mana kalau VIP artinya tidak melihat iklan dan bisa menonton lebih duluan. Jadi misalnya kalau lagi nonton nih di episode ini tiba-tiba misalnya Naura di akhirnya lagi terjebak antara cinta segitiga gitu, terus kita penasaran kan setelah ini apa ya episode selanjutnya. Nah kalau VIP dengan bayar 15.000 sebulan bisa nonton duluan, jadi lebih awal daripada yang gratis.
Tapi kalau mau nunggu nggak apa-apa, ikutin jadwal yang ada. Tetapi kalau VIP bisa nonton beberapa episode lebih dahulu. Yes, jadi kata-kata seperti itu dan juga ini semoga bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia tadi ya. Oke, terima kasih. Saya teman-teman media yang ada di sini juga kita ajak sama-sama mendoakan bentuk kelancaran proses syuting dari WTV Original Little Mom. Sebelumnya kita akan persilakan dulu untuk masukin ininya tumpengnya, kita pengen sama-sama potong tumpeng ini sebagai tanda kalau akan dimulainya proses syuting dari WTV Original Little Mom yang akan dimulai besok ya Mas Guntur ya. Syutingnya mulai besok ya, teman-teman di sini pada siap. Oke. Kita boleh teman-teman media boleh agak mundur sedikit karena kita akan nanti akan mempersiapkan tumpeng di tengah dan juga para pemain nanti akan kita persilakan untuk ke depan dengan posisi yang sama seperti ini ya. Jadi nanti tetap seperti posisinya. Kami persilakan, mana kita minta tumpengnya untuk dibawa masuk bersama kita di sini ya. Dan nanti setelah kita sama-sama potong tumpeng dan berdoa bersama juga di akhir nanti juga kita akan berikan kesempatan untuk teman-teman media untuk menonton interview, tapi mohon maaf tidak waktunya tidak banyak dan tetap menjaga protokol kesehatan. Ada di sebelah sana tumpengnya, boleh kita nanti siapin. Oh, mejanya dulu ya, belum mejanya. Sebentar, nanti kita lagi ambil dulu mejanya. Ya. Oke, kalau gitu kami persilakan untuk para pemain, sutradara, produser dan eksekutif produser untuk ke depan di sebelah sini. Iya. Dengan pos yang sama, silakan Mas Guntur, Mas Indra. Oke, ini pas di lambang free throw Mas. Oke, siap di situ. Ya, oke. Silakan Pak Rocky dan Ibu Leslie berada di tengah, didampingi oleh Al Ghazali dan juga Natasha Wilwana. Al, silakan Al di sebelah Pak Rocky. Al. Silakan Al Ghazali berada di sebelah sini. Natasha di sebelah Al Ghazali. Ya. Sebelum kita potong tumpeng bersama, boleh kita foto dulu sebelum tumpengnya dipotong ya. Silakan teman-teman media mengabadikan di sebelum tumpengnya dipotong. Mungkin boleh bergeser ke kiri sedikit Pak, satu langkah. Pak Rocky boleh bergeser kiri sedikit. Oke, siap. Silahkan kita berfoto dulu. Baik, kiri boleh kita agak kasih pandangan ke kiri. Wah, ini kangen banget saya ngomong kiri nih ya. Kiri. Udah lama nggak preskon langsung kan online terus. Kiri udah. Tengah sekarang, tengah. Oke, tengah sudah. Kanan, sebelah kanan. Boleh kasih pandangan ke teman-teman media di sebelah kanan. Kalau masker boleh kita foto. Karena kayak tadi sekali lagi teman-teman media yang ada di sini, semua yang hadir di siang hari hasilnya negatif. Semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke? Ya, kita foto lagi, Mas Guntur sekali lagi boleh, Mas Indra? Oke, kiri lagi ya, kiri dulu lagi ya. Kita kasih pandangan ke teman-teman sebelah kiri. Tengah. Iya, tengah sudah. Kanan sekarang boleh, kanan. Baik. Oke, terima kasih. Boleh dikatakan lagi Mas Karen. Dan sekarang kita akan bersama-sama sebelum potong tumpeng kita akan berdoa bersama. Teman-teman media yang ada di sini dan seluruh tamu undangan yang hadir, kita doakan untuk kelancaran proses syuting dari WTV Original Little Mom. Jadi kami persilakan untuk semua yang ada di sini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing demi kelancaran proses pengambilan gambar WTV Original Little Mom yang akan dimulai besok. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk kita potong tumpeng pertama kita akan potong tumpeng Pak Rocky potong tumpeng yang menandakan kalau ini akan dimulai di Pak Rocky ya. Yang mau disampaikan dulu Pak Rocky sebelum kita mulai, kita sambil mikrofon ya Pak Rocky. Ya, ada di situ. Kita ada pakai momen krusial, momen bersejarah ya, Pak, untuk WTV Original Little Mom. Ada yang mau disampaikan sebelum kita potong tumpeng Pak? Silakan. Mudah-mudahan syuting lancar, semuanya
sehat dan dan web seriesnya laris banget. Amin. Oke, Pak, kita sama-sama hitungan ketiga, kita potong tumpeng demi kelancaran. 1, 2, 3. Oke. Ini potongan pertama dari Pak Rocky dari Hitmaker Studios kepada Ibu Leslie ke WTV. Nah, nanti silakan Pak, diambilin lauknya apa aja dulu Pak. Iya, harus ada lauknya Pak. Harus ada, dan lontong tumpeng biasanya kalau yang diambil harus dimakan loh Bu Leslie. Ya Mas Indra ya. Ini menandakan kesuksesan nih. Kalau kita lihat di sini motongnya rata nih, set tanpa ragu-ragu. Semoga juga penonton Indonesia tanpa ragu-ragu menonton WTV original Little Mom nanti ya. Yang sering tumpeng kan. Iya, makanya harus dihabisin. Mau request ayam? Oke, Bu Leslie boleh maju depan. Pak Rocky boleh memberikan ke Ibu Leslie dengan tumpeng yang sudah dipotong. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Rocky memberikan ke Mas Guntur sebagai sutradara bahwa mulai besok akan dimulai nih. Saya nggak jago loh potong-potong. Oke, barangkali mulai silakan Mas Guntur. Nih, sutradara nonton sendiri ya, enak juga nih. Oke, nih dari yang sering hajatan tuh Mas Guntur paham. Wah, Pak Rocky silakan, Pak Rocky yang ngambil nanti menyerahkan ke Mas Guntur sebagai tanda kalau mulai besok mulai pengambilan syuting semuanya saat di sana Mas Guntur lah yang akan menjadi saudara dan memberikan. Nah, ini serunya di sini adalah boleh ngambil lauk sendiri. Mas Guntur bebas request apa karena ini buat Mas Guntur. Oke, foto dulu. Silakan dari produser Hitmaker Studios kepada Pak Guntur sebagai sutradara. Pak Guntur Suharyanto, terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Rocky mau merepotin sekali lagi. Dari Pak Rocky kepada perwakilan pemain diwakili oleh Al Ghazali dan juga Natasha Wilona. Ya, berdua boleh berdua. Jadi nanti satu piring berdua. Silakan. Ya, Al boleh di sebelah saya, sebelah Natasha Wilona, biar nanti untuk kita foto bersama-sama. Iya. Tuh, Pak Rocky ngambilnya porsinya buat 2 orang nih spesial. Oke. Tadinya kita mau satu-satu, tapi tadi kalau satu-satu semua dapat, terus kita sekalian makan siang. Oke, dari Pak Rocky kepada perwakilan pemain ada Natasha Wilona dan juga Al Ghazali. Rasya ada request kan nih, habis makan siang kan? Harus habis ya. Oke, silakan Rasya di tengah juga. Oke. Baik, terima kasih. Boleh kembali ke posisi Al, boleh kembali ke sini lagi Al. Oke, kita doakan bersama. Boleh beri tepuk tangan dong teman-teman media yang hadir di sini. Dan kita minta tumpengnya di take out dulu. Kita foto lagi dulu sekali lagi dengan tanpa tumpeng di depannya. Ya, boleh. Mas kuatnya Mas, saya bantuin kau. Panik. Berat ternyata. Aku mau bantu. Ya, nanti ada. Oke, silakan kita berfoto bersama tanpa ada tumpeng di depan sekarang. Boleh lebih rapat lagi? Oke. Oke. Sekarang kita boleh satu lagi buat buka masker. Ini memang di era pandemi seperti ini memang harus ada selalu dua kali ya, ada yang pakai masker, ada yang buka masker, oke? Sabar-sabar ya teman-teman media, teman-teman pemain pasang pakai. Ini kebutuhan gambar kita bersama. Silakan.
Oke, sekarang kita persilakan Pak Rakes dengan Ibu Leslie. Jadi Pak Rocky dan Mas Guntur boleh ke sini sebentar. Nah, jadi kita minta Pak Rakes dan Ibu Leslie, nanti Pak Rakes dan Pak Rocky berfoto. Sekarang Pak Rakes dan Ibu Leslie. Silakan. Wah, ini tim cowok, ini tim cewek, ini kayak geng-geng. Ini Ibu Leslie udah kayak teman-teman SMA-nya jadi. Silakan. Kanan. Oke, kalian sudah. Terima kasih Ibu Leslie, boleh bergantian dengan Pak Rocky. Pak Rocky boleh berfoto Pak bersama dengan Pak Rakes. Oke. Iya, kalian ini kepala sekolah. Silakan. Iya, silakan teman-teman media. Oke, terima kasih Pak Rocky. Boleh bergantian dengan Mas Guntur. Mas Guntur boleh berfoto bersama dengan para pemain sebagai sutradara nih, guru ekstrakurikuler, guru olahraga. Nanti kalau Mas Guntur dia jadi mana? Silakan. Kanan. Oke, terima kasih Mas Guntur. Para pemain tetap Mas Guntur boleh bergantian. Sekarang para pemain aja kita persilakan untuk berfoto bersama. Iya. Kanan. Dibagi kiri kanan. Kanan dulu. Kanan. Kanan dulu. 1, 2, 5. Oke, siap. Oke, tengah. Oke. Nah, sekarang kita tinggalkan Rasya, Al, Natasha Wilona dan juga Elina Yong berempat untuk berfoto bersama. Ah, ini kita pengen tahu sebenarnya ada konflik apa nanti di sendiri harus. Oke, silakan teman-teman media. Kanan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Boleh dipakai lagi maskernya dan kami persilakan untuk teman-teman media setelah ini juga kami pesan untuk dorsal, tapi tetap jaga jarak dan tidak terlalu ramah. Sekali lagi terima kasih ya untuk kehadirannya rekan-rekan media hari ini dan jangan lupa nikmati